Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodia Zahra Astiani Hasiba dengan NIM S1S1210014. Dalam video ini merupakan mid tengah semester dari mata kuliah Sistem Basis Data, di mana kita meringkas materi-materi dari 7 pertemuan. Adapun materi-materi tersebut di sini ada 5 bab. Yang pertama introduction, yang kedua relational model, yang ketiga database design, yang keempat relational database design, dan yang kelima adalah normalisasi. Pertama, introduction. Kelemahan sistem file untuk menyimpan data. Itu pertama ada redundansi dan inkonsistensi, yaitu informasi yang sama dalam file yang berbeda, sehingga kesulitan dalam mengakses data. Hal ini perlu menulis program baru untuk setiap tugas baru isolasi data. Kedua yaitu masalah integritas. Kendala integritas, misal saldo akun lebih besar dari 0 menjadi terkubur secara eksplisit, sulit untuk menambahkan batasan baru atau diubah yang sudah ada. Selanjutnya itu kelemahan sistem berkas untuk menyimpan data. Pertama ada otomatis pembaruan, di mana pembaruan keadaan tidak konsisten. Kedua yaitu masalah keamanan, sulit menyediakan beberapa akses pengguna. Dan yang ketiga itu akses bersamaan, yaitu jika tidak terkontrol dapat menyebabkan inkonsistensi. Dari 3 kelemahan tersebut, apakah solusinya? Yaitu dengan sistem basis data. Apa itu sistem basis data? Basis data atau database adalah sebuah koleksi dari data yang saling berrelasi, di mana data tersebut disimpan pada komputer sedemikian hingga sebuah program komputer dapat berinteraksi dan menggunakan data yang disimpan tersebut untuk menyelesaikan masalah ataupun menjawab pertanyaan. Menurut El-Masri 1994, data perlu disimpan dalam suatu database untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah Database Management System. DBMS atau Database Management System berisi informasi tentang perusahaan tertentu, misalnya kumpulan program untuk mengakses data dan lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Contoh aplikasi-aplikasi database yaitu ada pada perbankan, maskapai penerbangan, universitas, penjualan, manufaktur, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari view of data, di mana di sini ada view 1, view 2, dan sampai view n, di mana akan menghasilkan logical level dan physical level. Selanjutnya ada relation model. Sini dapat dilihat bahwa ada atribut atau kolom dan ada tuples atau baris, di mana relational model ini terdiri atas kolom dan baris. Selanjutnya adalah Data Definition Language atau DDL, notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database. Contohnya yaitu create table instruktur, di mana create table ada ID, instrukturnya adalah char, terus create table-nya name, instrukturnya varchar, dan sebagainya. Compiler DDL ini menghasilkan satu set template tabel yang disimpan dalam kamus data. Kamus data berisi metadata, yaitu data tentang data. Pertama, skema basis data. Kedua, kendala integritas atau kunci utama. ID secara unik mengidentifikasi instruktur. Ketiga yaitu otorisasi, siapa yang dapat mengakses. Selanjutnya ada Data Manipulation Language, DML, bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. DML juga dikenal sebagai bahasa query. Yang kedua itu dua kelas bahasa. Ketiga, murni digunakan untuk membuktikan properti tentang komputasi daya dan untuk pengoptimalan aljabar relasional, kalkulus relasional tuple, kalkulus relasional domain. Dan terakhir itu komersial, itu digunakan dalam sistem komersial.
SQL adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. SQL, bahasa komersial yang paling banyak digunakan yaitu SQL. SQL bukan bahasa yang setara dengan mesin Turing untuk dapat menghitung fungsi kompleks. SQL biasanya tertanam dalam beberapa bahasa tingkat yang lebih tinggi. Program aplikasi umumnya mengakses database melalui salah satu dari pertama, eksistensi bahasa untuk memungkinkan SQL tersemat. Kedua, yaitu antarmuka program aplikasi yang memungkinkan query SQL untuk dikirim ke database. Kedua, relational model. Apa itu relational model? Model data relasional atau relational model adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi, yang dimana terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Example of relational, yaitu di sini menggunakan name, department name, dan salary atau gaji, dimana terdiri atas tabel dan kolom. Pertama itu atribut tipe. Himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Nilai atribut biasanya harus atomik. Itu adalah tak terpisahkan. Nilai khusus nul adalah anggota dari setiap domain. Diindikasikan bahwa nilainya tidak diketahui. Nilai nol menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak koperasi. Selanjutnya itu apa itu case? Key dapat dipahami sebagai tanda pengenal untuk mengidentifikasi sebuah baris di dalam tabel. Artinya masing-masing baris data pasti dan harus memiliki tanda pengenalnya sendiri. Key dapat diibaratkan seperti nomor induk kependudukan untuk masyarakat Indonesia atau nomor induk mahasiswa untuk para mahasiswa. Selain itu, key juga berperan sebagai penghubung antar tabel. Jenis-jenis key. Itu pertama ada primary key, yaitu tanda pengenal yang ditetapkan untuk suatu tabel. Contohnya pada tabel mahasiswa ini, untuk primary key-nya itu terletak pada tabel NIM. Dan yang kedua yaitu foreign key, yaitu untuk menjalankan fungsi kedua dari key dalam database, yakni sebagai penghubung antar tabel. Pada tabel siswa ini, untuk foreign key-nya itu ada NIS dan kode kelas. Maksudnya sehingga NIS ini dapat menghubungkan dua tabel. NIS ini dapat menghubungkan jurusan dengan nama lengkap siswa. Ketiga, skema. Ini merupakan skema dari siswa tersebut jika kita menggunakan aplikasi SQL Workbench. Selanjutnya itu relational query language. Bahasa query relasional menggunakan aljabar relasional untuk menghentikan permintaan pengguna dan menginstruksikan DBMS untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Ini adalah bahasa yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan database. Bahasa query relasional ini bisa prosedural atau non-prosedural. Operasi pemilihan baris atau tuple dapat dilihat pada gambar, yaitu relation R di mana A sama dengan B pangkat D lebih kecil dari 5. Sehingga yang diambil barisnya itu adalah baris pertama dan baris kelima. Natural join. Natural join memberikan hasil berdasarkan kolom dengan nama yang sama dan tipe data yang sama yang ada pada tabel yang akan digabungkan. Untuk melakukan natural join ini harus ada kolom dengan nama dan tipe data yang sama. Kolom ID sama untuk kedua tabel. Oleh karena itu dimungkinkan untuk menggabungkan kedua tabel ini secara alami. 3. Database design. Entity relationship model yaitu design proses. Yang pertama adalah modeling, constraints, ER diagram, design issues, weak entity set, extend ER features, design of the bank database, reduction to relation,
skema, database design, dan UML. Fase-fase mendesain database yaitu pertama, mengkarakterisasi sepenuhnya kebutuhan data calon pengguna database. Kedua yaitu perancangan pemilihan model data dan dengan menerapkan konsep model data yang dipilih. 3 yaitu memutuskan skema database. 4 atribut apa yang harus kami catat dalam basis data. 5 skema hubungan apa yang harus kita miliki dan bagaimana. Dan yang keenam yaitu memutuskan tata letak fisik basis data. Selanjutnya itu IR diagram. Diagram IR biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Komponen penyusun yaitu pertama ada entitas, kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Kedua yaitu atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Ketiga yaitu ada relasi. Relasi ini merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada garis. Garis ini menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Ini merupakan gambar dari IR diagram, mana ada apparel size, produk ini menghasilkan apparel size dan menghasilkan produk kategori. Mana produk ini saling berhubungan dengan produk colors. Produk colors menghasilkan colors dan produk kategoris ini dia menghasilkan kategoris. Selanjutnya ada relasi. Relasi ini ada 3 jenis. Yang pertama ada one to one, di mana sebuah entitas di A diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B, dan sebuah entitas di B diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di A. Kedua itu one to many, di mana entitas di A dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di B. Namun, entitas di B dapat dikaitkan dengan paling banyak satu entitas di A. 3 yaitu many to one, di mana entitas di A diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B. Namun, entitas di B dapat diasosiasikan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di A. Dan yang terakhir yaitu many to many, di mana suatu entitas di A dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di B, dan entitas di B dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di A. Jadi merupakan gambar dari relationship set advisor, di mana Crick ini mengajar Tanaka, Kat ini mengajar 2 siswa yaitu Sankar Dazang, Srinivasan itu mengajar Brown, Kim mengajar Aoi, Singh mengajar Kaves, dan Einstein mengajar Peltier. 4. Relational Database Design. Apa itu pengertian dari relational database? Sebuah database relasional mengatur data dalam tabel atau relasi. Sebuah tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris juga disebut record atau tuple. Kolom juga disebut bidang atau atribut. Desain basis data lebih merupakan seni daripada sains, karena Anda harus membuat banyak keputusan. Database biasanya disesuaikan agar sesuai dengan aplikasi tertentu. Tidak ada 2 aplikasi yang disesuaikan sama, dan karenanya tidak ada 2 database yang sama. Pedoman biasanya dalam hal apa yang tidak boleh dilakukan daripada apa yang harus dilakukan disediakan dalam membuat keputusan desain ini, tetapi pilihan pada akhirnya ada di tangan. Langkah-langkahnya yaitu pertama, tentukan tujuan database, analisis kebutuhan. Kedua yaitu kumpulkan data atau dalam tabel dan tentukan kunci utamanya. Ketiga yaitu buat hubungan antar tabel, dan yang keempat yaitu sempurnakan dan normalisasikan desain. Contoh kasus-kasus basis data di sekolah. Yaitu pertama kita menentukan entitas dan atributnya, di mana entitasnya itu siswa. Atributnya itu nama, NIS, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, rumah, kelas, telepon.
entitas guru yaitu atributnya nama, NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, rumah, kelas, telepon, jabatan. Entitas lomba atributnya itu jenis, tahun, tingkatan. Untuk IR diagramnya itu sebagai berikut, di mana guru ini membimbing siswa dan siswa ini mengikuti lomba. Ini merupakan contoh diagram pada aplikasi SQL Workbench, di mana guru ini membimbing siswa. Siswa ini mengikuti lomba dan siswa ini menghasilkan prestasi. Selanjutnya yang kelima itu normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik, tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Tetapi yang sering digunakan itu hanya pada 3NF. Tahapan normalisasi. Yang pertama yaitu bentuk tidak normal, yang kedua yaitu 1NF atau first normal form, 3 itu 2NF, dan yang keempat itu 3NF. Penjelasan. Pertama itu bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal atau anormalis merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomali. Dapat dilihat pada gambar yaitu daftar tabel pasien rumah sakit, di mana ada ID dokter, nama dokter, ID pasien, nama pasien, penyakit, ID ruangan, dan tanggal masuk rumah sakit. Selanjutnya ada 1NF. 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Dimana pada 1NF ini kita harus menentukan yang mana primary key. Di sini saya menunjuk pada ID dokter sebagai primary key-nya. Sehingga pada 2NF yaitu syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Itu pertama, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Kedua itu menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key tabel tersebut. Di sini dapat dilihat ada dua foreign key, yaitu dua primary key, yaitu ada ID dokter, sehingga ID dokter ini dapat menghubungkan pada ID pasien, nama pasien, penyakit, ID ruangan, dan tanggal masuk rumah sakitnya. 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A menghubungkan B dan B menghubungkan C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B.
Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Tentunya pada gambar, yaitu pertama ada tabel dokter, itu terdiri atas ID dokter dan nama dokter. Kedua, tabel rawat inap, yaitu terdiri dari ID dokter, ID pasien, dan penyakit. Dan yang ketiga itu tabel ruangan, terdiri dari ID ruangan dan ruangan. Dan yang keempat itu tabel pasien, di mana ada ID pasien, nama pasien, penyakit, dan tanggal masuk rumah sakitnya. Itulah penjelasan singkat saya mengenai materi-materi yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.